Yang kasihan kan Pak Ray Mantre. Berarti drama dong jadinya kalau begitu. Ya Korea juga kan, drama Korea jadinya kan, drakornya pindah ke Bali kan begitu. Jangan ditarik-tarik nama Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dalam hal urusan politik pilkada. Jangan sampai bilang begini juga kan, kalau nggak orang Prabowo di Bali, anggarannya akan sedikit ke Bali. Nggak seperti itu. Keberhasilan dari Pak Wayan Koster selaku gubernur, yaitu secara konstitusi, beliau sudah melahirkan Perda nomor 4 tentang desa adat. Sebelum ada Perda nomor 4 ini, pecalang tidak berani membubarkan masyarakat yang melakukan kegiatan spiritual aliran-aliran yang begitu masif pada saat sebelum Pak Wayan Koster. Sampradaya lah, aliran Allah, aliran Bela. Nah, inilah kacamata politik saya. Orang-orang yang sudah terpapar ini, dan kebanyakan orang pintar-pintar juga. Satu punya kemarahan, yang kedua punya basis massa juga dia. Dialah yang selama ini menghantam Pak Wayan Koster selaku gubernur ini dengan narasi-narasinya. Ini by design juga. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol. Ini ada dinamika politik yang baru saja terjadi, muncul pasangan atau usulan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Mantra Mulia, Ray Mantre bersama Mulyawan Arya atau Pak D Gajah, yang diusung Koalisi Indonesia Maju plus beberapa partai lain. Di total ada 11 partai politik sudah mengusulkan, diumumkan untuk mengusung Mantre Mulia, tapi masih menunggu keputusan dari DPP. Nah ini Pak Dek, lama kita nggak ngobrol, sekarang baru juga ada kejutan dinamika politik sepertinya mengubah peta politik juga jelang Pilgub. Tapi banyak komentar-komentar miring juga netizen, pertanyaan publik, ini serius nggak Mantra Mulia ini? Apa ini memang serius atau bagian dari gimmick-gimmick politik atau ada skenario tertentu? Karena kan sampai saat ini Pak Ray Mantre juga belum ada statement resmi. Apakah memang benar beliau maju bersedia atau tadi hanya disodorkan namanya, malah Pak Ray Mantre belum tahu begitu. Pak Dek, seperti apa melihat ini bacaannya peta politiknya ini? Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Pancasila. Apa yang disampaikan tadi tentang dinamika politik di Bali, saya juga merasa senang sekali, bangga sekali mendengar dan melihat di media sosial telah dimunculkannya calon Gubernur Bali 2024-2029 nantinya, Ray Mantre Made Mulyawan Arya. Made Mulyawan. Saya ucapkan Mulia. selamat kepada Koalisi Indonesia Maju. Ini yang sebenarnya yang yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu tujuan berpartai politik memunculkan kader partai terbaik untuk bisa maju di pilkada bupati maupun gubernur. Ya. Nah, tetapi kalau kacamata saya pribadi melihat, mudah-mudahan calon Mantre Mulia ini benar-benar jadi calon. Karena apa? Yang tadi disampaikan, saya sih membaca body language-nya Ketua Gerindra. Ya, pernyataan kemarin seolah-olah nggak pede gitu. Seolah-olah belum pas. Jadi kita tunggu sajalah. Karena kita sebagai politisi sama-sama, apalagi saya ketua partai, beliau ketua partai, saya tidak mau mencampuri daripada dapur partai orang. Begitu juga kawan-kawan di partai lain juga jangan juga mencampuri partai lain. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dengan adanya muncul Mantre Mulia ini, tidak lagi orang membentur-benturkan kader dari PDIP, Koster Giri misalnya. Koster dengan Giri. Kan saya sudah sampaikan juga di podcast yang lain, kalau Koster dengan Giri dibenturkan, ngapain dibenturkan, orang dia satu rumah. Siapapun yang menjadi calon gubernur di PDIP, itulah kader terbaik dari PDIP. Sebenarnya yang harus dilakukan diskusi politik, siapa lawannya, di luar daripada kedua nama itu. Nah, dan sekarang sudah muncul nih Mantra Mulia. Cuma tadi pertanyaannya kan
Serius nggak ini koalisinya ngusung kan gitu Pak? Kalau koalisi partai kayaknya kalau memang dia garis lurus dengan Pusat Koalisi Indonesia kemungkinan Maju. bisa terjadi. Ah. Kemungkinan besar bisa terjadi. Dengan adanya undang-undang pilkada, bahwasanya calon kandidat bupati, gubernur harus mundur dari jabatan Sebagai ketika dia sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR ataukah terpilih sekarang, dia kan harus mundur. Iya. Nah, karena mundur ini, semua sekarang yang terpilih provinsi, yang terpilih kabupaten, yang terpilih DPR RI, kalau mau dijadikan Kepala daerah, maju calon kepala pilkada, daerah. dia berpikir 2 kali nih. Saya kemarin sudah mengeluarkan dana banyak, Istilahnya baru tarung berapa bulan belum balik modal lah kan? belum apa-apa ini, belum apa-apa. Mungkin sertifikat Ganti aja belum gitu. Mungkin sertifikatnya masih di bank. Nah itulah, apalagi dengan fenomena pragmatis kemarin yang begitu Iya. luar biasa kan, gilanya minta ampun. Ya sekarang orang berpikir 2 kali lipat. Nah, kalau prediksi saya melihat fenomena ini belum final. Mantra Mulyani belum final. Belum final. Satu kandidat belum final, yang kedua masing-masing ketua-ketua partai, masing-masing partai ini kan punya ambisi dan visi masing-masing. Kalau ini belum klop, seperti apa ke depan belum klop, ini juga akan bisa berantakan. Oke. Kan udah kejadian ini. Iya, banyak. Sering terjadi, sudah kumpul, sudah barangkali sudah MOU sudah. Tergantung sekarang DPP kan. Kan semua itu terserah daripada DPP karena rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua umum Iya. dan sekjen. Iya. Kalau sudah di sana mengeluarkan A ya A, B B. Nah, ini deal politik ke DPP juga harus dilewati kan begitu. Nah, ini saya pertama ya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan. Koalisi Indonesia Maju sudah terbentuk dan khususnya saya di Partai Hanura belum menentukan suatu sikap politik. Dan kemarin kita sudah selama 5 tahun berjalan bersama di Pilgub Bali mendukung Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali begitu. Iya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan apa istilahnya keraguan publik gitu ya, pertanyaan netizen juga karena kan Pak Raimandre belum ada statement satupun soal ini, apakah memang beliau mau iya apa hanya sekedar namanya dipasang begitu kan. Tadi kembali ke soal chemistry misalnya, apakah benar calon ini ada chemistry, sehingga muncullah kecurigaan, oh ini gimmick nih waktu ini ya, mungkin saja ada drama-drama. Nah ini gimana Pak? Korea mungkin nanti ada yang bermain gitu. Saya juga begini, saya dulu kan punya pengalaman. Ya. Punya pengalaman bagaimana saya memaketkan Pak Wayan Koster dengan Raimandre pertama-tama untuk melawan Mangku Pastike waktu periode kedua. Ada keinginan untuk maju. Kan rapid rekomendasi terakhir kan keluarnya Puspoyoge dengan Dewa Sukrawan. Itu dulu kan saya paketkan. Paketkan Pak Wayan Koster, calon gubernur Dr. Wayan Koster, wakil gubernurnya Raimandre. Itu ide otak dari saya itu bagaimana, kenapa kok bisa Raimandre? Karena Pak Raimandre pada saat itu nama populer. Ya, masih wali kota kan? Wali kota. Periode pertama ya. Dalam strategi politik saya bagaimana caranya Raimandre adalah satu-satunya orang yang bisa mendongkrak calon gubernur untuk bisa naik. Jangan sampai calon wakil gubernurnya ini memberati gitu loh. Kalau mau cari calon wakil gubernur yang ngangkat, bukan malah yang menerjun bebas. Nah, gitu. Sekarang mudah-mudahan jangan sampai Pak Raimandre ini digunakan oleh Koalisi Indonesia Maju untuk membuatkan manuver politik keluar bahwasanya Koalisi Indonesia Maju ini akan menggunakan Raimandre untuk calon gubernur hanya untuk mengangkat daripada nama Koalisi Indonesia Maju itu atau sendiri. Kepentingan politik. Yang kasihan kan Pak Raimandre. Berarti drama dong jadinya kalau begitu. Ya Korea juga kan drama Korea jadinya kan, drakornya pindah ke Bali kan begitu. Tapi sah saja dalam politik itu sah. Membuat suatu, kan saya bilang, saya juga membuat drama seperti itu dulu. Walaupun ujung-ujungnya dramanya tamat gitu ya. Ya kan gitu. Kan terjadi kan saya bilang, kan tergantung ketua umum rekomendasi siapa. Begitu juga sekarang di PDIP. Giri dengan manuver, boleh. Semasa surat rekomendasi itu keluar dari DPP, siapapun boleh
melakukan yang namanya kampanye politik. Ya, tapi kan yang menarik juga di koalisi 11 parpol atau koalisi Indonesia Maju ini, selain nama Remantri yang tanda kutip mau dijual-jual, tapi kan mereka juga jualannya Presiden Jokowi dan Prabowo yang mendukung atau merestui Remantri dan katanya bisa menang gitu. Nah, itulah yang gimana, Pak? sebenarnya saya harapkan kawan-kawan politisi di Bali yang namanya inilah yang kemarin presiden waktu pilpres kan juga begitu. Cawe-cawenya. Nama-nama ditarik-tarik. Beliau itu adalah pemimpin negara, Presiden Republik Indonesia. Sekarang kan saya pastikan Jokowi nggak memikirkan itu, nggak memikirkan dia pilgub Bali. Dia seorang presiden yang dipikirkan Indonesia. Bagaimana membangun negara sebagai pemimpinan negara. Nah, sedangkan di Bali nama beliau ditarik-tarik, padahal beliau ini tidak tahu menau. Dan Pak Prabowo juga. Nah, itulah kalau Pak Prabowo kan sah Karena kedua partai, meskipun ketua partai. Kalau Pak Prabowo, Pak Beli Gajah menyampaikan bahwa saya diinstruksikan oleh Bapak Prabowo selaku ketua, itu harus karena beliau ketua umumnya. Walaupun juga dalam posisi yang sama sebagai presiden terpilih. Presiden terpilih kan belum dilantik ini, baru terpilih ini, baru disahkan oleh KPU, belum dilantik. Yang saya garis bawahi ini presiden jangan dibawa-bawa. Jangan sampai juga nanti calon bupati ngomongnya begitu, calon bupati, sedangkan mungkin Jokowi nggak kenal, Nggak kenal dengan calon bupatinya, tapi calon bupatinya saya diperintahkan oleh Presiden Jokowi 4,5. Ya kan, begitu. Jangan ditarik-tarik nama Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang kita hormati, yang kita muliakan, ditarik-tarik dalam hal urusan politik pilkada. Jangan. Kalau saya sih jangan sampai bilang begini juga kan, wah kalau nanti di Bali, kalau presidennya ke depan Prabowo, nanti di Bali kalau nggak orang Prabowo di Bali, anggarannya akan sedikit ke Bali. Enggak seperti itu yang menjadi juga analisa bahwa ketika misalnya nanti gubernur yang terpilih, anggaplah misalnya dari PDI Perjuangan, kemudian presidennya di pusat kan bukan dari PDIP ya kan, dia khawatirkan narasi yang muncul, oh nggak bisa lagi akses dana pusat, oh Bandara Bali Utara nggak akan jadi karena calon yang punya akses ring 1 dengan Prabowo baru bisa menyelesaikan misalnya Bandara Bali Utara atau pembangunan yang lain, atau PKB misalnya akan mangkrak. Itu bagaimana narasi? Begini loh, masyarakat ini saya perlu jelaskan, teman-teman politisi juga mungkin ada yang tahu yang enggak, saya jelaskan bagaimana sistem politik anggaran di pusat. Presiden tidak mengetahui secara tuntas 100% apa program-program yang dilaksanakan oleh menteri-menteri. Ini sekian menteri, dikasih anggaran dia. Sekian, sekian. Presiden nggak tahu menterinya mau buat apa kecuali yang namanya proyek strategis nasional. Ya, yang memang kalau hanya sekedar membangun tempat ibadah, itu presiden nggak tahu. Ya. Yang tahu menteri. Nah, menteri-menteri ini begitu juga. Menteri ini tidak tahu begitu hafal semua programnya. Siapa di bawahnya? Dirjen. Makanya lobi politik yang terbaik, bupati, gubernur, selain dengan menterinya, harus melakukan hubungan baik juga dengan dirjen-dirjennya. Karena dirjen-dirjen inilah yang memberikan masukan kepada menteri di ACC atau tidaknya program itu. Oh, jadi logikanya bukan harus direct langsung ke presiden kan gitu? Tidak, Ada presiden berapa orang yang bisa diterima juga oleh presiden kan begitu? Dan presiden tidak tahu juga program kementerian ini apa-apa saja yang dibuat. Hanya secara global presiden tahu. Contoh, presiden tahu seperti sekarang kalau misalkan mau dilaksanakan yang namanya ke depan ini makan siang gratis walaupun akan berubah menjadi makan pagi. Kan ini sekarang lagi viral juga kan. Nah, hanya tahu program itu, pelaksanaan di bawah. Detailnya enggak. Detailnya secara sampai satuan 3 sampai prakteknya itu dia enggak. Presiden enggak tahu.
Jadi kesimpulannya, siapapun presidennya di provinsi maupun di kabupaten itu pintar-pintar lobby politik ke pusat. Karena apa? Karena uang yang ada di pusat jumlahnya 1.000, yang meminta dari daerah ke pusat, kalau dijumlahkan permintaan dari semua permintaan itu jumlahnya hampir 20.000. Gitu loh perbandingannya. Iya. Ada uang 1.000, Tiba harus permintaannya 20.000. tapi permintaan dari seluruh Indonesia ini 20.000. Gimana caranya ngasih semua? Nah, karena uang yang tersedia tidak bisa untuk memberikan ke seluruh provinsi, itulah perlu namanya kepintaran seseorang menjadi bupati, menjadi gubernur. Di sana. Nah, berarti kuncinya adalah tadi sebenarnya komunikasi pada level dirjen, melobi untuk membawa uang, tidak harus satu jalur satu partai dengan presiden. Tidak harus satu. Kenapa saya berani bilang tidak? Itulah alasannya yang tadi saya jelaskan. Bahwasanya presiden partai apapun yang menjadi presiden, presiden hanya paling dia tahu laporan dari proyek-proyek strategis nasional yang skalanya besar. Misalkan embung, beliau misalkan smelter apa gitu kan, proyek-proyek strategis nasional, pelabuhan, bandara, yang begitu. Nah, jadi yang dibilang kemarin kalau ini jadi gubernur Bandara Bali Utara bisa berjalan, enggak juga. Kalau misalkan nanti kajian di pusat, di DP di kepresidenan, di kementerian tidak fleksibel lah. Tidak fleksibel gitu misalkan. Kalau infrastruktur pendukungnya belum ada sehingga seperti nggak akan mangkrak atau sepi seperti Bandara Kertajati, kan itu perlu dipikirkan. Ya makanya sekarang saya sampaikan kepada masyarakat, udahlah, jangan setiap ada pilkada, pilgub, hal-hal begini ini dimunculkan kembali. Kan saya sudah bilang, saya terus terang, walaupun ini nggak populer, walaupun ini tidak disenangi oleh masyarakat, misalkan Bali Utara, tentang Bandara Bali Utara, kan saya sampaikan dulu waktu saya di DPD belum ada yang namanya saya dengar tentang Bandara Bali Utara. Itu pengalaman saya. Karena apa? Karena ada program MP3II daripada saat SBY Budiono. Program percepatan pembangunan koridor 8 Bali NTB NTT bidang pariwisata, yang ada waktu itu adalah dalam berbasis rel menghubungkan antara selatan dan utara kereta api cepat. Jadi yang dilalui di darat misalkan 2,5 jam sampai 3 jam, pakai kereta bisa mencapai 10 sampai 15 menit sampai ke utara, itu menghubungkan baru lingkar Bali. Itu yang ada. Makanya kalau sekarang kan ini berbagai macam, nah yang namanya orang berpolitik mau berkampanye kan mendagang nih. Kalau bagus dagangannya ya dibeli sama masyarakat, kan begitu. Nah sekarang kembali saya sampaikan kepada masyarakat, ini kan eranya era medsos. Era dunia maya, yang namanya ajaran agama kita yang sebuah dan maya yang berseliweran ini maya denawe, kan begitu. Yang namanya sifat raksasa itu ya bisa bohong-bohong, rakusnya ada gitu lah. Inilah tipu menipu lah. Tipu-tipu itu drama tadi ya, drakor gitu. Patihnya maya denawe yang paling hebat sekarang itu yaitu namanya Baser. Patih Punggawa si Baser inilah. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan pertarungan pilgub makin seru. Ada lawan, itu kan. Jadi bila perlu ada 2 kandidat atau 3 kandidat, jadi masyarakat disuguhi kan. Disuguhi dengan berbagai menu. Wah, ini programnya ini. Jadi ada pilihan-pilihan yang terbaik lah. Nah, dalam konteks itu tadi Pak De sempat menyinggung soal sikap Hanura begitu. Nah,
11 partai, walaupun ada partai yang nggak punya kursi juga di DPR ya, di kubunya Mantra Mulia. Hanura sendiri bagaimana? Apakah masih setia dengan Pak Koster dari Pilgub 2018? Kemudian juga dalam konteks Pilpres kemarin kan juga berkoalisi dengan PDI untuk mengusung Ganjar gitu. Nah, di Pilgub Bali gimana? Masih setia dengan Pak Koster? Yang pertama, ini kan baru tahap kita mengadakan pertemuan-pertemuan. Nanti keputusannya di DPP seperti apa, dan sangat juga kita sayangkan sekali di Hanura untuk calon gubernur nanti ini kan kita mendukung bukan mengusung. Ya, karena kehilangan kursi di DPRD Bali. DPR Bali. Satu kursi. Nah sekarang begini, sebelum partai menentukan suatu sikap, secara organisasi, saya selaku ketua partai Hanura Bali, karena kita berkoalisi selama 5 tahun mendukung Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali, saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi Z, milenial kita, habis itu seluruhlah masyarakat Bali, tanggung jawab saya selaku pimpinan partai harus juga menyampaikan kepada masyarakat apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Wayan Koster selaku Gubernur. Jadi biar masyarakat tahu, tidak hanya terus dicekoki dengan irama drama yang ada di media sosial. Patih Maidinamu tadi. Ya. Buzzer tadi. Buzzer ini kan udah berkeliaran ini. Dari udah hampir sekitar 2 tahun, 3 tahun berjalan sudah. Ya, yang dinarasikan hal hanya yang negatif atau kekurangan saja, malah cenderung dilebih-lebihkan. Di balik kekurangan daripada seseorang untuk menjadi pimpinan kan, ya itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi yang saya sampaikan ini keberhasilan. Keberhasilan dari Pak Wayan Koster selaku gubernur. Yang pertama yang saya catat, ini sangat krusial sekali. Yaitu secara konstitusi, beliau sudah melahirkan 2 yang sangat monumental. Iya. Pertama, yaitu Perda nomor 4 Provinsi Bali tentang desa adat. Ini payung hukum dari organisasi adat kita yang menjadi garda terdepan dalam melestarikan budaya seni Dresde Bali. Perda nomor 4 ini muncul yang namanya organisasi Majelis Desa Adat, Majelis Desa Kabupaten, Majelis Kabupaten. Habis itu dengan punya bendesa, perangkatnya, ada pecalang. Nah inilah sebenarnya dari mata politik saya melihat siapakah orang-orang yang menjadi buzzer politik menghantam Pak Wayan Koster. Karena apa? Karena Perda nomor 4 ini, biar ini teman-teman masyarakat ini dan milenial apalagi biar tahu. Karena Perda nomor 4 ini memberikan payung hukum. 1. Perda nomor 4 ini memberikan payung hukum buat jero bendesa adat yang ada di seluruh Bali dalam menggunakan anggaran APBD sudah tidak lagi nempel di desa dinas. Sudah bisa dipertanggungjawabkan langsung oleh desa adat. Itu yang pertama, secara anggaran. Yang paling terpenting lagi, ini adalah dasar untuk melestarikan Dresde Bali. Sebelum ada Perda nomor 4 ini, pecalang tidak berani membubarkan masyarakat yang melakukan kegiatan spiritual, aliran-aliran yang begitu masif pada saat sebelum Pak Wayan Koster. Sebegitu bebasnya. Istilahnya. Sampradaya lah, aliran A lah, aliran B lah. Itu menjamur. Nah, kalau saya bayangkan, sampradaya, aliran-aliran ini seperti kanker yang tidak diketahui sekarang. Kalau itu tidak dicegah di awal,
kira-kira 10-20 tahun ke depan akan stadium 4. Di sana akan meledak. Generasi muda kita, milenial Gen Z kita dicekoi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Di sanalah hancur nih Bali. Yang menjual jasa kepada seluruh orang yang ada di muka bumi ini datang ke Bali yang cari itu. Budaya kita. Tapi kalau budaya kita itu digrogoti, lambat laun akan hancur. Ini yang tidak diketahui. Dulu sebelum ada Perda nomor 4, Pecalang kan nggak berani macam-macam. Mau bubarkan orang, hak orang, mau buat apa, aliran apa, terserah. Ya kalau ditangkap, kalau dilaporin, hak asasi manusia. Nah sekarang karena ada Perda nomor 4 berani. Nah inilah kacamata politik saya. Orang-orang yang sudah terpapar ini dan kebanyakan orang pintar-pintar juga. Ini kan ada kemarahan. Satu punya kemarahan, yang kedua punya basis massa juga dia. Pengaruh juga dia ada. Dialah yang selama ini menghantam Pak Wayan Koster selaku gubernur ini dengan narasi-narasinya. Ini by design juga. Yang saya bilang tadi, punggawa raksasa yang paling hebat yang namanya Basser ini terus dicekoi begini. Ini contoh Presiden Jokowi, siapa yang menghantam habis-habisan selama kepemimpinan beliau dalam 10 tahun? Mendegradasi daripada memaksulkan Jokowi itu siapa? Sama juga, HTI, FPI. Karena apa? Karena organisasi dua ini yang dianggap bersalah membubarkan, ya Jokowi. Dihantamlah Jokowi, lewat Basser juga. Di Bali juga begitu. Di Bali, siapa yang menghantam dan menutup kegiatan-kegiatan seperti itu? Ya Koster. Lewat apa? Lewat kebijakan Perda nomor 4 ini. Ayo kita hantam sama-sama. Dihantamlah begitu oleh orang-orang ini. Tertera kok. Pejabat-pejabat ada. Anggota dewan ada. Saya sebut namanya, masyarakat sudah pada tahu, sudah melihat fisiknya sudah seperti apa, dari apa yang diucapkan. Ada nggak orang-orang itu? Ada. Dia punya masa nggak? Punya. Nah inilah yang ingin saya sampaikan, yang selama ini saya diamkan ini. Saya nggak berani bicarakan ini, tetapi inilah saatnya saya harus bicara. Bicara seperti ini, saya ingin mengajak masyarakat memilah ini. Siapa sih orang-orang? Kenapa kok Pak Wayan apa saja yang diperbuat? Secara konstitusi saya bilang. Nah terus terang saya ini sebagai ketua partai yang mendukung Pak Wayan Koster sebagai calon gubernur. Harus saya sampaikan ini pertanggungjawaban partai kepada masyarakat. Partai Hanura mendukung Koster kemarin. Itu yang pertama, Perda nomor 4. Yang kedua, ini konstitusi nih, yaitu Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, Undang-Undang Provinsi Bali lahir pada saat Pak Wayan Koster menjadi gubernur. Undang-Undang nomor 15 tahun 2023. 515 bersama kawan-kawan yang duduk di parlemen, di DPR khususnya. Nah, ini muncul sekarang disahkan undang-undang ini. Mudah-mudahan ini terjadilah keinginan daripada pemerintah Provinsi Bali untuk memungut wisatawan asing 150.000. Kalau itu terjadi, berjalan, kan saya sudah sampaikan podcast yang dulu, bagaimana caranya pemasukan daripada itu mengikuti bagaimana cara daripada Bupati Bangli yang secara digital, real time, online, berapa masuknya, masyarakat bisa mengakses. Jadi anggaran sekian, transparan. Jadi seluruh bendesa yang ada di seluruh Bali tahu usulan anggaran. Baru semua. Jadi keperluan-keperluan masyarakat yang mengeluarkan anggaran begitu besar untuk melestarikan daripada dreste budaya Bali bisa di-cover oleh pemerintah Provinsi Bali. Ngenteg linggih, ngaben masal, apa kegiatan-kegiatan itu. Itu sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi lewat daripada APBD-nya. PAD-nya ini berapa makin besar ini. Nah, jadi yang dulu orang banyak bilang
kita beragama, Dreste Bali, budaya Bali, boros begini-begini. Ya tutuplah pengeluaran-pengeluaran itu lewat bantuan-bantuan pemerintah. Jadi kan masyarakat ringan. Hanya memikirkan tentang makan, pendidikan keluarga. Ya kan itu saja. Untuk hal budaya akan diperhatikan oleh pemerintah. Ini secara konstitusi. Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, tentunya jangan sampai, kalau memang nggak suka sama saya, udahlah, nggak suka sama saya nggak apa-apa. Lola ini begini-begini, Lola ini begini, nggak apa-apa. Tapi saya menyampaikan tentang orang lain yang saya dukung dulu, pertanggungjawaban politik saya. Saya ingat kok bagaimana saya dulu sebelum Pak Wayan jadi gubernur, waktu dia di DPR RI dulu, hampir 3 periode, saya deket banget dengan dia. Bagaimana dia melobi anggaran di pusat, di seluruh Indonesia nggak ada pembangunan pendopo, kecuali di Bali ada pembangunan wantilan-wantilan. Di seluruh Indonesia. Nanti itu berkat jago lobinya. Jago lobi dan membuat suatu program. Dia masukkan anggaran ke Kementerian Olahraga, judul programnya Gedung Pemuda Olahraga. Fisiknya wantilan, di dalamnya berisi lapangan bulu tangkis. Kalau kecil wantilannya dikasih meja pingpong itu. Tapi yang diminta oleh masyarakat adalah wantilan. Makanya beliau Raja Wantilan dulu disebutkan. Itu pinternya beliau, jago lah dalam lobby politik. Yang kedua, sudahlah jangan tutup mata. Kita lihat terang kok bagaimana kepemimpinan beliau selaku gubernur membawa program-program besar ke Bali. Kemarin waktu Petirtan di Pura Besakih, kita lihat bagaimana program penataan kawasan Besakih. Siapa yang sekarang yang senang? Kita sebagai umat Hindu di Bali, umat Sedharma, nyaman di Pura Besakih. Begitu juga Kabupaten Karangasem selaku kabupaten yang mengelola khususnya semeton di Besakih itu, semua ada dampaknya. Kan begitu. Selain di Pura Besakih, nah ini lagi kabupaten kelahiran saya, Klungkung. Pusat kebudayaan Bali dibuat di Klungkung. Ini kan belum rampung ini. Belum selesai. Ini harus diselesaikan. Nah, penyelesaiannya ini bagaimana kelanjutannya? Khusus masyarakat Klungkung sekarang, ini akan menjadi suatu ledakan yang sangat luar biasa. Pariwisata di Klungkung ini akan bangkit lewat program Pusat Kebudayaan Bali yang di dalamnya ada banyak item unit-unit yang tidak hanya kebudayaan Bali, ada beberapa, ada nanti pelabuhan juga di sana, ada yardsnya. Wah, kalau itu terjadi, kalau saya lihat dari gambar, waduh, saya bisa bayangkan itu. Mungkin generasi muda Klungkung itu bisa terserap di sana itu tenaga kerja. Iya, banyak membuka lapangan pekerjaan baru kan. Iya. Termasuk menjadi wahana bagi seniman, pelaku seni, UMKM sebagainya. Yang dulu juga di Nusa Penida waktu robohnya Jembatan Kuning. Saya waktu DPD. Itu saya udah bilang di masyarakat, di media sudah bilang, saya 100% membawa Jembatan Kuning itu. Tetapi saya tidak bisa membawa Jembatan Kuning itu ke Nusa Penida. Sekarang roboh, kira-kira 2-3 bulan udah selesai. Itu kan gimana? Itu kan jembatannya ada di Surabaya. Pak Ketut itu ketua balai jalan bilang sama saya, jembatannya ada, tapi dana untuk membawa jembatan itu ke Nusa Penida belum ada anggarannya. Bisa nggak ngelobi Pak Wayan Koster beliau di Banggar? Lobi Pak Wayan Koster? Bisa. Jadilah itu. Yang begitu-begitu kan harus saya sebut. Oke. Bagaimana beliau waktu sebelum menjadi gubernur membangun wantilan-wantilan. Ini generasi muda kan harus tahu. Sekarang wantilan itu dipergunakan oleh mereka kan. Banjar-banjarnya yang tadinya sekarang sudah bagus. STT juga. Dia pakai gambar menggambar balai ganjur, latihan. Itu harus diingat dong. Jangan hanya sekedar negatifnya saja. Itu harus diingat. Nah, jadi sekarang jangan sampai melupakan kebaikan orang. Kalau saya sih fair aja. Bukan saya bilang begini. Sekarang karena saya belum menentukan
pilihan partai, DPP akan mendukung siapa. Nanti kalau misalkan DPP mendukung calonnya Kim, ya saya bicara begini pada saat masih beliau kita sebagai partai pendukung, pengusung dulu harus saya sampaikan. Begitu juga Labuan, ya kan? Ya, seketika Mas. Pelabuhan ini belum selesai nih. Nah sekarang ada pelabuhan laut, harus dibarengi di Nusa Penida dengan infrastruktur jalan yang macetnya luar biasa. Ini tidak bisa dilakukan oleh kabupaten. PAD masih kecil. Yang dapat melakukan ini adalah provinsi lewat gubernur melobi juga ke pusat. Membuat jalan di sana. Dulu kan saya pernah manuver buatkan statement. Kalau di Nusa Penida buat yang namanya infrastruktur tapak dara. Pura yang ada 3 yang berstana di sana adalah Siwa, Puncak Mundi, Giri Putri, Dalempet. Itu ada di ujung Kajekangin. Jangan ada pembangunan pariwisata di sana. Faktor pendukung, sucikan tempat itu. Di 3 titik di sini setelah infrastruktur tapak dara itu dibangun pariwisata besar-besaran di sana. Nanti penghasilannya ini mensubsidi daerah yang ada di Kajekangin ini, biar suci di sana. Ini sekarang kan kita lihat, jangan sampai terus mendesak-desak begini ke pura kan. Nah, selain dermaga habis itu shortcut, tol, apalagi itu Surya Pada Tower. Iya. Yang masih dibangun dan akan menjadi kebanggaan lah. Mungkin ada beberapa lagi, banyak sekali yang tidak bisa kita. Yang di Bangli sekarang, ini satu-satu saya sebut Bangli, itu lapangan itu dibuat sebagus mungkin. Habis itu ada beberapa mungkin program-program beliau. Nah itulah yang dilakukan secara real oleh Gubernur Koster dalam hal pembangunan fisik. Nah ini sebenarnya harus seimbang kita. Saya menyampaikan seperti ini biar khususnya generasi muda kita ini biar seimbang. Itu. Secara konstitusi itu 2. Perda nomor 4 dan Undang-Undang Provinsi Bali. Secara fisik sudah dilakukan. Yang ketiga, yaitu bagaimana beliau ini didegradasi oleh buzzer politik sampai sekarang ini. Satu, yang menurunkan nama beliau sangat tajam, yaitu penolakan U20. Ya. Nah sekarang begini. Israel sebenarnya yang ditolak, bukan U20-nya, timnas Israelnya. Saya sekarang sebagai ketua partai, sebagai pengusung Wayan Koster jadi gubernur, bukan membela ini, tetapi melihat realita yang terjadi pada saat itu. Pertama, saya suka bola. Masyarakat banyak suka bola. Tapi kondisi pada saat itu seperti apa? U20 dilaksanakan setelah masa COVID terjadi. Masa transisi kita lagi membangun, lagi mulai bangkit. Ya, udah pemulihan. Ya, pariwisata. Kesehatan. Ada U20 yang rencana diadakan di Bali, dilaksanakan di Bali. Salah satunya ya. Sebelum pelaksanaan itu terjadi sesuatu hal yang banyak sekali. Demo besar-besaran, ormas keluar semua ini. Nah, satu sisi, secara konstitusi, Israel dengan Indonesia tidak ada hubungan bilateral. Iya. Secara konstitusi, kalau itu dijelaskan kepada masyarakat sudah nggak paham. Ya. Kan begitu? Ya. Yang kedua, ini yang paling kita takuti, yaitu masalah tentang keamanan itu sendiri. Mungkin saja karena sudah memanas begitu penolakan, sel-sel teroris yang tidur bisa bangun lagi. Dan bukan yang di Indonesia, yang terdekat Filipina. Yang Filipina terdekat, daripada dia jauh-jauh jihadnya ke Suriah. Begitu bayangan dari seorang pemimpin.
Bukan, walaupun keputusannya Pak Wayan waktu itu tidak populis, menghancurkan namanya. Habis itu beliau kemarin kalau nggak salah saya lihat di media itu, beliau sudah minta maaf karena kejadiannya seperti ini. Karena beliau seorang pemimpin tidak berani secara spesifik menyampaikan tentang keamanan begini. Kalau saya kan, saya pernah datang di rumah seorang polisi intel dari Gianyar dan diskusi sebelum kenapa ternyata sudah ada pertemuan sel-sel seperti itu. Bener Pak Kade, ada di seputaran daripada stadion sudah ada. Jadi kan di balik keputusan yang tidak populer ini, jangan melihat langsung menjudge orang kenapa kok hal yang sebesar ini ditolak. Apa intinya? Pada hal-hal bagaimana nanti mudah-mudahan nggak terjadi kan begitu ya. Saya juga tidak mengharapkan seperti itu, ada pemain pakai bus langsung ada orang menabrakkan dirinya. Gimana? Sedangkan kita mau bangkit pada saat itu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan khususnya para adik-adik milenial kita, Gen Z kita. Ini kebijakan beliau tentang arak Bali juga. Sebenarnya kan pikiran positif itu untuk membangkitkan UMKM. Tapi ada juga generasi muda kita diajarin minum. Kalau generasi muda bukan diajarin minum, orang sudah minum bisa sendiri, orang budaya kita kok. Iya, tanpa pergub tentang destilasi atau arak Bali itu pun orang sudah banyak minum sebelumnya. Orang minum. Jadi bukan karena itu orang mabuk. Bukan karena mabuk kan begitu. Bukan karena dibuat aturan seperti itu dia mabuk, bukan begitu ya. Ya kalau mau minum ya jangan lebih kan begitu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya juga selaku ketua partai mengucapkan terima kasih kepada Pak Wayan Koster, Pak Gubernur periode kemarin. Nah, sekarang ke depan ini ya kita kan tidak mau mencampuri urusan daripada Partai PDI Perjuangan. Siapapun yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDI, ya saya juga mengambil sikap di partai kan belum bisa memastikan apakah kita akan mendukung beliau atau tidak. Nah, ini kan keputusannya di DPP. Tapi saya melihat bagaimana kinerja beliau selama memimpin Bali, ya itu ingin saya sampaikan kepada masyarakat, dan saya sudah sempat ketemu sama beliau. Saya bilang ketemu sama Pak Koster, habis itu saya sampaikan juga bagaimana bahasa-bahasa di bawah. Pokoknya yang penting bukan Koster, ada maksudnya kan. Yang penting bukan Koster yang begini. Ini by design. By design semua. Dan kita tahu kok. Dari tim IT tahu kita. Oh, ini pemainnya ini pemainnya ini. Oh, ini buzzer-nya ini. Nah, karena buzzer ini sudah lama, hampir 2-3 tahun setelah ini, saya berani sampaikan, coba lihat di jejak digital kan. Setelah Pak Wayan Koster dilantik sebagai gubernur belum ada. Ya. Buzzer ini pemain bermain setelah Perda nomor 4. Oh iya. Itu tonggaknya sebenarnya. Itu tonggaknya. Momentum. Perda nomor 4 disahkan. Di sanalah muncul yang namanya buzzer-buzzer politik ini. Dan yang pemainnya ini tidak sedikit. Makanya hati-hati. Pemainnya besar. Dan jumlahnya juga banyak. Marahnya orang-orang ini karena apa? Karena tidak diberikan kebebasan lagi dalam hal yang tadi yang saya sampaikan. Jadi itu memang menjadi catatan khusus. Nah, mungkin terakhir Pak Dek, sebagai sebuah closing. Tadi ini kan sebenarnya kerja beliau sudah banyak. Yang paling saya catat tadi adalah jago lobby. Siapapun sebenarnya presidennya, tidak masalah presidennya beda partai, tergantung kemampuan lobby ini dan hubungan baik juga dengan level dirjen dan menteri dan sebagainya kan begitu. Iya. Nah, penegasan untuk apa yang ingin Pak Dek sampaikan kepada masyarakat Bali untuk memilih pemimpin Bali ke depan ini memang yang punya kapabilitas, punya pengalaman dan punya memang kemampuan untuk membawa
harus bisa lebih banyak membawa uang pusat ke Bali karena kebutuhan kita semakin banyak di Bali. Sebelum itu saya sebenarnya fair ya. Kalau saya marah dengan Pak Wayan Koster, saya marah loh. Bagaimana Marah? janji politik? Iya, Ya, marah. marah kenapa? Janji politik apa yang beliau sampaikan partai dengan kerjasama partai kita dengan Hanura dulu? Kalau saya tidak dewasa dalam berpolitik, hanya memikirkan daripada kemarahan tentang hasil di sekarang, Hasil pileg ya kan? hasil pileg, Turun drastis. saya nggak mungkin menyanjung Koster sekarang. Banyak dihabisi mungkin juga ya. Iya. Oleh mungkin yang di bawah. Iya, makanya nggak mungkin saya menyampaikan tentang keberhasilan-keberhasilan apa yang dilakukan oleh Pak Wayan Koster pada saat 5 tahun berjalan sebagai gubernur. Kalau saya hanya berpikir tentang partai. Ya. Ini kita dewasa dalam berpolitik. Dewasanya di mana? Karena kita pengusung dulu, saya menyampaikan hal itu. DPR provinsi kita hilang. Ya. DPR kabupaten kita banyak hilang. Jawabannya, apakah gara-gara satu orang pengurus? Tidak juga. Bagaimana pragmatisnya masyarakat begitu tinggi. Yang kedua, Pilpres. Jangankan Hanura, P3 yang sudah masuk parlemen, sekarang tidak masuk. Perindo begitu besar hasil surveinya juga lewat. Karena apa? Karena sudah ditarget ini 4 partai ini. Akhirnya kita memang karma politik kita di 2024 seperti ini. Ya kita harus nikmati. Tetapi ke depan, apapun misalkan itu, nanti kalau misalkan Hanura mendukung Pak Wayan Koster menjadi gubernur, saya akan sampaikan tentang hal ini. Yang dulu-dulu saya akan mungkit lagi. Begitu juga kalau misalkan ada suatu koalisi melawan daripada jagoannya PDIP. PDIP kan sudah pasti akan mengusung karena bisa mengusung sendiri kan. Ada koalisi, kita juga bisa akan merapat ke koalisi lawannya PDIP. Jika apa? Sama kita akan tawarkan. Dan kita menawarkan kepada gubernur tidak hanya dalam suatu take and give partai, tetapi sesuatu hal catatan-catatan penting yang saya sampaikan tadi secara tertulis dari partai untuk bisa dilakukan oleh Pak Gubernur. Salah satunya misalkan dari Partai Hanura menyampaikan untuk melanjutkan kembali program daripada Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung secara tuntas. Yang kedua, infrastruktur Nusa Penida. Nah, poin-poin itu. Dari Karangasem apa usulannya dari ini. Itu poin-poin itu menjadi suatu masukan kepada gubernur terpilih ke depan untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan di di tingkat DPC. Jadi ada titipan yang disampaikan, tapi titipannya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan masyarakat Bali. Kepentingan masyarakat Bali. Nah, itu yang intinya yang saya sampaikan, dan yang paling saya garis bawahi sebagai penutup kepada seluruh masyarakat Bali, adik-adik tiang, generasi muda tiang, jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang terjadi sekarang di dunia medsos, di dunia maya ini. Karena apa? Karena memang di dalam situasi politik ini ada suatu sistem bagaimana mendegradasi orang, bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana misalnya mengangkat orang, itu sudah ada strateginya masing-masing. Jadi pinter-pinterlah lah untuk menerima daripada berita-berita politik, menjas orang, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ingat juga apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya sampaikan seperti itu, khususnya Gubernur Pak Wayan Koster, sebelum beliau jadi gubernur apa beliau lakukan, setelah jadi gubernur, kan kalau yang nanti next ke depan, karena kita belum menentukan pilihan, kalau misalkan Hanura menjatuhkan hatinya koalisi dengan PDIP, pada saat itu pasti saya juga akan berkampanye untuk bagaimana memenangkan
kandidat yang kita usung. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya sebagai ketua partai mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk bersama-sama membangun Bali khususnya, apalagi kita menjual sektor jasa yang paling terpenting. Saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Wayan selaku Gubernur Bali yang sudah melahirkan yang namanya Perda nomor 4 ini yang sangat monumental, sangat luar biasa, yaitu mengajakkan daripada Dreste Bali itu sendiri. Oke. Ya, terima kasih Pak Dek. Beberapa poin sudah kita catat. Intinya tadi adalah siapapun nanti yang muncul calon-calon memang adalah mereka yang serius dan punya kualitas, punya kemampuan, dan tentu tadi juga jago lobby salah satu kuncinya. Kemudian ya tadi harapan Pak Dek kan jangan sampai ada Korea, nah drama itu jangan sampai ada calon-calonan. Kalau drama sih masih dalam bentuk cerita. Yang saya takutkan kan boneka. Nah, boneka. Kalau boneka kan wujudnya ada. Oke. Kalau drama itu kan dalam satu cerita ini, hanya cerita-cerita. Tapi kan drama itu lah yang akan menghasilkan boneka. Oke, drama itu yang menghasilkan boneka. Intinya tolak calon boneka. Tolak calon boneka. Itu pesan penting untuk kita semua. Karena kalau calon boneka ya ada, yang diuntungkan adalah boneka itu sendiri kan. Nah, bonekanya. Itu pun jangan gubernur, kabupaten juga, bupati-bupati juga. Jadi jangan sampai ada calon boneka baik untuk pilgub, pilkada kabupaten kota, dan tentu kita tunggu pemimpin-pemimpin terbaik untuk Bali. Sukses Pak Dek. Terima kasih. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Om Santi. Om Santi. Terima kasih.